kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Happy weekend bagi kita semua. Sebelum kita bersenang-senang bersama dengan keluarga kita bersama menikmati weekend ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali lagi kami hadir untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biar firman ini menjadi rema atas kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang ikut Yesus tidak akan menyesal. Ikut Yesus tidak akan menyesal. Firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8. Sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang ragu mengikut Yesus karena takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan peluang, atau takut kehilangan hubungan. Bapak Ibu Saudara, tapi kebenarannya adalah ikut Yesus tidak akan pernah membawa kita kepada penyesalan. Justru sebaliknya, ketika kita menemukan hidup sejati yang penuh pengharapan, Ulangan 31 ayat 8 jelas memberi kita jaminan bahwa Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan Tuhan berjalan di depanmu. Nah, ayat ini mau berkata dialah yang berjalan di depan kita. Artinya Tuhan bukan hanya menyuruh kita berjalan di jalan iman, tapi Dia memimpin kita
di jalan iman kita. Dia tidak hanya bilang kamu jalan, tapi kita dibiarkan jalan sendiri. Tapi kalau Tuhan katakan berjalan, berarti Tuhan ikut berjalan bersama kita di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, seperti seorang gembala di depan domba-dombanya, ia menuntun, melindungi, membuka jalan. Begitu juga dengan Tuhan di hadapan kita. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, contohnya saja bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan izinkan mereka jalan berputar-putar. Bukan berarti Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka di padang gurun, tidak ada bersama-sama mereka di dalam perjalanan mereka. Justru Tuhan ada. Tuhan tidak biarkan mereka jatuh. Tuhan pimpin mereka, Tuhan tuntun mereka. Mereka berputar-putar di padang gurun, mereka lelah, Tuhan siapkan juga dahaga mereka. Mereka tidak sampai kelaparan, mereka tidak sampai kehausan. Tuhan siapkan yang terbaik bagi mereka di dalam perjalanan mereka. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berjalan bersama mereka. Kalau Tuhan yang sama berjalan bersama dengan bangsa Israel, Tuhan yang sama juga yang berjalan bersama dengan kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita, menyediakan kemenangan di depan kita di dalam perjalanan kita. Mungkin kita menghadapi perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang mungkin kita anggap tidak ada ujungnya. Tapi firman Tuhan katakan, aku sendiri berjalan di depanmu. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, berarti ada ujung di depan sana. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan menyimpang. Ikuti saja jalannya Tuhan, walaupun terlihat sangat melelahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ikut Yesus berarti kita tidak pernah berjalan sendirian di jalan-jalan kehidupan kita. Ikut Yesus berarti Yesus pun ikut serta di dalam jalan kehidupan kita. Maka jangan pernah ragukan itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan katakan dia berjalan di depanmu, dia menyertai dan dia tidak meninggalkan. Bapak Ibu Saudara, kita sering merasa takut pada masa depan. Kita takut untuk hal-hal di depan sana yang mungkin kita rasa, saya katakan tidak ada ujungnya. Saya katakan bahwa mungkin di ujung sana apakah ada kebahagiaan yang akan saya raih? Akankah saya mampu melewati jalan-jalan ini sampai dengan akhir, sampai kepada finish? Ada begitu banyak keraguan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan jaminan kepada kita, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teruslah berjalan. Artinya Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan bukan musiman. Penyertaan Tuhan bukan mut-mutan. Penyertaan Tuhan itu bukan sementara, tapi penyertaan Tuhan itu kekal dan konsisten. Dia tidak pernah meninggalkan kita, jelas. Tapi sering sekali kita yang meninggalkan Tuhan. Sering sekali kita yang lari dari jalan-jalannya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mempersalahkan Tuhan, mari kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Siapa yang sering meninggalkan? Kita atau Tuhan? Sering sekali kita yang meninggalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ikut Yesus berarti kita ada dalam penyertaan dan tidak akan pernah berhenti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita takut atau patah hati. Ya. Jangan pernah takut patah hati. Tuhan berjalan di depanmu, Tuhan menyertai, dia tidak akan meninggalkanmu. Maka jangan pernah takut dan patah hati. Takut dan patah hati sering datang saat kita merasa kehilangan arah. Takut dan patah hati sering sekali datang saat kita merasa gagal atau merasa ditolak. Tapi Tuhan berkata, apa yang perlu kita takutkan kalau Tuhan ada di pihak kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari Roma 8 ayat 31 berkata kepada kita, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Maka tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Jangan biarkan Tuhan berjalan di belakang kita.
Kalau Tuhan berjalan di depan kita, kita suka-suka hati kita mau menentukan jalan. Tapi kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, ikuti jalannya. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam jurang kebinasaan, tapi Dia membawa kita kepada jalan kebahagiaan. Walaupun ada sakit, ada lelah, ada capek, ada tidak sanggup, ada ragu dalam perjalanan itu, tapi kalau kita masih terus maju, kita masih terus melangkah, percayalah bahwa kita yakin Tuhan yang pimpin perjalanan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau kita ikut Tuhan setengah-setengah, yang ada hanya keraguan, yang ada hanya sungut-sungut, yang ada hanya penyesalan. Tapi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada penyesalan, tidak ada keraguan, kita terus berjalan. Karena iman kita mengatakan bahwa Tuhan ada di pihakku. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ikut Yesus bukan berarti hidup bebas tanpa masalah, tapi berarti hidup dengan penyertaan Allah yang sempurna. Kita boleh yakin Tuhan memimpin di depan, Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu menyerah. Karena apa? Kita yakin Dia yang sedang berjalan bersama dengan kita. Maka ikut Yesus tidak akan pernah menyesal. Yang ada hanyalah sukacita, pengharapan dan kemenangan. Nikmati jalan-jalannya, nikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita menikmati, kita tidak akan terasa bahwa kita sudah melewati begitu banyak jalan-jalan penderitaan. Karena apa? Tuhan yang memimpin kita. Karena di balik penderitaan, Tuhan pasti akan siapkan sukacita untuk kita boleh melihat bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita puji Dia Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan, give thanks. He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I
Bapak kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh menolong kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika kami mengikut Engkau, kami tidak akan pernah menyesal. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami, Engkau sendiri yang akan menyertai kami, Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Tolong kami supaya kami tidak menjadi tawar hati, tidak meninggalkan Engkau, tapi kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong memberkati kehidupan kami, secara khusus untuk kehidupan-Mu Jemaat GMI Jakarta Pusat. Engkau terus menolong memberkati, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, baik dalam keluarga. Biar Tuhan menolong memberkati, biarlah kehidupan keluarga mereka menjadi kehidupan yang harmonis di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sedang dalam pendidikan, dalam perkuliahan, yang mencari tempat studi, tempat perkuliahan, sekolah, bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau mendengar, menjawab dalam waktu dan rencana Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, mari Engkau hadir memulihkan, menyembuhkan kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja-Mu GMI Jakarta Pusat, secara khusus untuk hari ini akan diadakan untuk P3MI dan juga P2MI. Tuhan tolong berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kaum Bapak boleh ikut hadir serta di dalam persekutuan ini. Begitu juga untuk P3MI, kaum muda boleh sungguh-sungguh menghabiskan malam minggu bersama di dalam rumah-Mu ini untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau mau menggerakkan hati setiap kaum Bapak dan juga kaum muda untuk boleh ikut bersama-sama di dalam aktivitas ibadah bersama ya Tuhan. Kami juga rindu ya Bapak, Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu, biarlah mereka senantiasa bertumbuh imannya di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami juga belum menyerahkan untuk GMI wilayah 2, Engkau menolong memberkati dalam proses pemilihan bisop. Kami percaya Engkau yang akan menolong memberkati, memberikan hikmat bagi para pendeta dan juga para utusan untuk boleh memilih sesuai dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan kami percaya kami boleh memilih pemimpin yang benar-benar hidup takut akan Engkau dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga belum menyerahkan juga untuk setiap bangsa dan negara kami ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa negara kami ini boleh memuliakan nama-Mu saja. Bapa, sungguh kami mengakhiri ibadah kami, berkatilah kami semua sehingga kami boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan sepanjang satu hari ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akhiri persekutuan kami ini, ibadah pagi kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya menguatkan, menghiburkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk kaum P2MI untuk boleh hadir bersama-sama dalam persekutuan 6:30 malam, dan juga kaum muda untuk boleh ikut bergabung dalam persekutuan P3MI jam 6 sore di GMI Jakarta Pusat. Dan jangan lupa besok kita akan bertemu di dalam ibadah minggu. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.